Indonesia adalah negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, menyumbang sekitar 50% dari produksi global. Pada tahun 2023, industri memproduksi 47 juta ton minyak kelapa sawit per tahun, yang merupakan 60% dari total produksi global. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi sebanyak 45,5 juta ton. Luas perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2023 menurut BPS tercatat 16,8 juta hektar, bertambah 6 juta hektar atau tumbuh 56,5% dari tahun 2014. Saya bersama Elysis berkesempatan untuk mengunjungi salah satu perkebunan kelapa sawit milik PT Bio Nusantara Teknologi yang berlokasi di Desa Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Pada tahun 2023, Provinsi Bengkulu memiliki luas perkebunan kelapa sawit sebesar 416,90 ribu hektar, dengan produksi kelapa sawit sebanyak 860,40 ribu ton. PT Bio Nusantara Teknologi termasuk salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di Provinsi Bengkulu. Sewa yang lumayan mahal, akhirnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul. Jadi untuk perkebunan sawit ini Bioteknologi Nusantara atau BNT ini termasuk perkebunan yang luas, yang cukup luas untuk di Provinsi Bengkulu. Jadi khususnya di Bengkulu Tengah, Utara dan Seluma. Potensi dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangatlah besar dampaknya, terutama bagi kegiatan perekonomian. Kehadiran PT Bio merupakan salah satu tempat masyarakat mencari nafkah. Inilah hasil dari PT Bio Nusantara Teknologi. Ini adalah buah sawit, berat berkisar mungkin 5-8 kilo. Buah inilah yang menjadi mata pencarian masyarakat di Desa Pondok Kelapa ini. Jadi dasar rasio misalnya kita butuhnya pemanen, itu rasionya 0,07 HK per hektar dikali dengan berapa luasan yang mau kita panen. Nah, itulah kebutuhan tenaga panen kita. Jadi mengenai jumlah itu relatif. Namun, masih banyak berita-berita negatif mengenai kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dianggap sebagai pemicu deforestasi atau kerusakan lahan, mengurangi sumber air, mengganggu satwa liar di hutan, dan memicu permasalahan antar masyarakat. Menurut CIO dari Elysis, Bapak Abdul Aziz, beliau menganggap bahwa berita-berita negatif tersebut tidaklah benar dan tidak sesuai fakta di lapangan. baik, kami sekarang berada di kebun PT Bioteknologi Nusantara di daerah Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Banyak cerita yang tidak baik tentang kelapa sawit, ya, baik itu dikatakan rakus air dan bahkan juga paling banyak menghabiskan lahan. Karena secara fakta di lapangan bisa dilihat di sini bahwa kebun kelapa sawit itu sangat ramah lingkungan. Kenapa? Bahwa seorang ahli ekofisiologi bernama Robert Hanson sudah melakukan penelitian tahun 1999 di Malaysia bahwa 1 hektar kebun kelapa sawit itu bisa menyerap 64,5 ton emisi karbon dan menghasilkan 18,7 ton oksigen. Itu salah satunya. Terus yang kedua, luas kebun kelapa sawit di dunia itu hanya sekitar 24 juta hektar. Persentasenya sangat kecil ketimbang kebun soybean yang mencapai 125 juta hektar, canola 36 juta hektar, dan bahkan sunflower 25 juta hektar. Kalau ketiga minyak nabati ini digabungkan semua, luasannya sudah mencapai hampir 200 juta hektar. Pertanyaan yang kemudian muncul, mana lebih luas kebun 3 minyak nabati ini ketimbang kebun kelapa sawit? Itu. Saya mencoba pergi ke salah satu rumah warga yang juga bekerja sebagai pemanen sawit di PT Bio ini dan menanyakan pendapatnya mengenai sawit. Udah lama juga sih, kalau di SIL ini kan baru berapa, 3 tahunan lah. Ya kayak gitulah Mas, omongan cukup ya enggak kan, pokoknya ya cukup kan aja itu Pak. Harapannya itu lah nikahnya lebih maju kan,
lebih lama kan, ya lebih sukses, atau peningkatan gaji karyawan kan minta naik kan tiap tahunnya. Itulah harapan gitu kan, itu terbantu lah semenjak ada itu kan dari dulu kan, semenjak ada PT ya kan. Itulah harapan gitu kan. Alhamdulillah ya cukup. Kalau mencukupnya itu belum. Tidak bisa dipungkiri, di balik adanya berita-berita akan dampak negatif perkebunan sawit, ada masyarakat yang bergantung terhadap perkebunan sawit yang merupakan tempat mencari penghasilan mereka. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat lebih peduli terhadap kehidupan para petani sawit dan memberikan edukasi dan sosialisasi untuk membuat sawit lebih ramah, aman, dan menguntungkan.